Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat bubur candil sagu mutiara. Ini rasanya enak, manisnya pas, dan candilnya juga kenyal banget. Kalau kalian penasaran bagaimana cara buatnya, ikutin terus videonya dan jangan di skip. Sebelum kita lanjut ke cara membuatnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, ini saya sudah siapkan 100 gram sagu mutiara. Ini akan kita masak. Ini saya sudah didihkan 1200 ml air terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan sagu mutiaranya. Kita masak sagu mutiaranya selama 5 menit menggunakan api sedang sambil diaduk sesekali seperti ini. Setelah 5 menit kita masak, sekarang kita matikan api kompornya. Lalu ini kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan, sekarang kita buka tutup pancinya. Kita cek sagu mutiaranya, ini belum matang. Sekarang kita masak lagi selama 7 menit. Lalu ini kita tutup hingga mendidih. Nah, ini sudah 7 menit dan sagu mutiaranya juga sudah mendidih. Sekarang kita matikan api kompornya. Lalu kita buka tutup pancinya, kemudian kita cek lagi sagu mutiaranya. Ini sudah matang dan hasil akhirnya cantik banget. Ini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir supaya rasanya lebih enak. Lalu ini kita aduk hingga gula pasirnya larut. Kalau gula pasirnya sudah larut, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita buat bubur candilnya. Ini saya sudah siapkan 200 gram tepung ketan atau setara dengan 20 sendok makan cembung. Ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu tambahkan sedikit garam. Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Kita masukkan airnya secara bertahap. Ini saya pakai 170 ml air hangat. Sambil diaduk seperti ini menggunakan spatula hingga adonannya kalis dan bisa dibentuk bulatan. Kalau adonannya sudah mulai tercampur rata seperti ini, sekarang saya lanjut uleni menggunakan tangan untuk memastikan adonannya ini sudah bisa dibentuk. Nah, sekarang kita masukkan semua sisa airnya. Lalu kita lanjut uleni hingga adonannya kalis. Kalau adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis seperti ini, sekarang adonannya ini kita bentuk. Sekarang kita ambil sedikit adonan, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau di bagian luarnya sudah halus seperti ini, sekarang ini kita sisihkan dulu. Lakukan seperti langkah pertama hingga semua adonannya selesai kita bentuk. Setelah semua adonannya selesai kita bentuk, ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 300 gram gula merah. Lalu masukkan 1 liter air putih, 1 lembar daun pandan. Sekarang kita nyalakan api sedang. Lalu ini kita masak hingga mendidih dan gula merahnya larut. Kalau sudah mendidih dan gula merahnya sudah larut seperti ini, sekarang kita matikan api kompornya. Kemudian larutan gula merahnya ini kita saring dulu supaya tidak ada kotoran dari gula merah ikut dalam adonan. Setelah disaring, ini kita masukkan kembali ke dalam panci. Pancinya sudah saya cuci bersih. Lalu nyalakan api sedang, kemudian ini kita masak kembali hingga mendidih. Sudah mendidih, sekarang kita masukkan adonan yang sudah kita bulatkan tadi.
ini kita masak sampai bola-bolanya mengapung sambil diaduk sesekali seperti ini supaya di bagian bawahnya itu tidak gosong. Kalau bola-bolanya sudah mengapung seperti ini, sekarang kita larutkan 1 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung ketan. Lalu tambahkan secukupnya air putih. Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan tepungnya sudah larut seperti ini, sekarang kita tuang ke dalam panci. Kemudian ini kita masak hingga mengental dan meletup-letup. Kalau sudah mengental dan meletup-letup seperti ini, sekarang kita matikan api kompornya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita buat kuah santannya. Ini saya sudah siapkan pan. Lalu masukkan 300 ml santan cair. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung beras. Ini saya sudah larutkan dengan sedikit air, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Lalu kita masak menggunakan api sedang sambil diaduk terus seperti ini hingga mendidih dan mengental. Kalau kuah santannya sudah mendidih dan mengental seperti ini, sekarang kita matikan api kompornya. Setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang kita sajikan buburnya. Kita sajikan bubur candilnya dulu. Lalu sagu mutiaranya. Dan yang terakhir kuah santannya, banyaknya sesuai selera kalian. Nah, ini dia bubur candil sagu mutiaranya sudah jadi. Ini dimakan pas masih hangat atau dingin, rasanya sama-sama enak. Kalian wajib coba resep yang satu ini, dan seperti biasa bahan lengkapnya saya simpan di deskripsi. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.